Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elisa Rahmawati, NIM 180604226 dari kelas A4 PGSD Angkatan 2018. Lokasi kegiatan yang dilakukan yakni di dekat Pasar Jatiwangi, Karawang, Jawa Barat. Fokus kegiatan di siklus 3 adalah kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Deskripsi kegiatan yakni 1. Meminta izin, yang kedua menentukan sasaran, dan yang ketiga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Narasumber yang pertama ialah Ibu Emma, beliau pemilik UMKM fotokopi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 yakni wawancara, observasi, dan partisipasi kepada narasumber yang pertama yang bernama Ibu Emma. Beliau memiliki UMKM berupa tempat fotokopi yang berlokasi di dekat Pasar Jatiwangi. Ibu Emma sudah cukup lama membuka usaha tersebut. Tujuan dibuatnya usaha tersebut yakni untuk menambah penghasilan bagi keluarga Ibu Emma. Cara Ibu Emma mengolah keuangan yakni dengan mencatat pemasukan, pengeluaran, kemudian sisa uang yang tersisa, dan dicatatnya pada buku catatan, tidak menggunakan IT. Ketika saya bertanya perihal penghasilan sebelum dan sesudah pandemi, Ibu Emma menjawab yakni terdapat penurunan pada penghasilannya, namun tidak terlalu signifikan. Dan yang mengurangi penghasilan Ibu Emma sebetulnya bukan soal pandemi, tetapi persaingan ketat antar toko. Ketika ada toko minimarket yang menjual segala produk termasuk alat tulis yang dimiliki oleh toko Ibu Emma dan juga warung-warung kelontongan yang ada di sekitar lokasi, ini sangat mempengaruhi pendapatan dari toko Ibu Emma, di mana orang-orang banyak yang lebih memilih membeli produk di minimarket dibanding di toko Ibu Emma maupun toko-toko kelontongan lainnya, dengan alasan karena minimarket memiliki tempat yang nyaman, ada AC-nya dingin, kemudian harga yang dijual pun lebih murah, sehingga ini sangat menjatuhkan toko yang dimiliki oleh Ibu Emma, sehingga penghasilannya pun sangat menurun ketika adanya minimarket yang berjejer di lokasi tersebut. Upaya yang dilakukan Ibu Emma untuk mempertahankan usahanya agar tidak kalah saing dan juga agar UMKM tetap berjalan, yakni dengan memperbanyak jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pada tokonya. Selain itu, memberikan pelayanan sebaik mungkin seperti penjaga toko harus ramah, kemudian sabar, dan gesit agar pembeli tidak lama mengantri. Upaya lain untuk tetap UMKM-nya berdiri yakni dengan cara menggolangkan uangnya ketika mendapat penghasilan. Ketika saya menyinggung perihal pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pada pandemi COVID-19 ini, ternyata Ibu Emma tidak terlalu mempermasalahkan pembatasan tersebut. Hanya saja Ibu Emma terkena dampak, di antaranya ketika sekolah menjadi daring, tentunya banyak anak-anak yang tidak membeli produk di tokonya. Karena sebelum pandemi, banyak sekali anak-anak yang sering membeli ke tokonya walaupun hanya membeli satu pulpen, satu pensil, ataupun satu penghapus dengan alasan karena peralatan belajar mereka tertinggal, sehingga selalu ada saja yang datang ke toko Ibu Emma untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. Namun, karena pembelajaran daring sehingga penghasilan yang biasanya sehari-hari itu ada menjadi berkurang. Dampak lain dari pembatasan ini adalah banyak masyarakat yang membeli peralatan tulis menjadi secara online. Selain harganya lebih murah, mereka tidak perlu susah payah untuk datang ke toko. Dan ini cukup merugikan Ibu Emma karena Ibu Emma tidak menjual peralatannya secara online. UMKM yang dimiliki Ibu Emma
tidak bekerja sama dengan pihak manapun, baik itu dari salah satu produk yang dijualnya ataupun dari distributor lainnya. Narasumber yang kedua yakni Bapak Agung, pemilik UMKM Dapur Kang Aje. Pada hari kedua, wawancara observasi dan partisipasi kegiatan yakni dilaksanakan di salah satu UMKM berupa kedai nasi goreng bernama Dapur Kang Aje. Pemilik dari kedai tersebut adalah Gung Jajuli. Bapak Agung ini belum lama membuka kedainya. Beliau merintis sendiri kedainya sehingga tidak bekerja sama dengan nasi goreng lainnya atau dengan pihak manapun. UMKM-nya memiliki 1 karyawan dan produk yang dijualnya yakni mie goreng, nasi goreng, kue tiaw goreng, dan bihun goreng dengan berbagai topping yang menarik. Kedai Pak Agung buka pukul 4 atau 5 sore hingga larut malam. Lokasinya tetap yakni di dekat Pasar Jatiwangi. Tujuan dibuatnya kedai tersebut yakni Pak Agung senang dengan dunia kuliner. Harga dari 1 porsi nasi goreng yang dijual oleh Pak Agung dengan rasa original adalah 10.000 hingga kurang lebih 15.000 dengan berbagai topping yang menarik, tergantung dari topping yang dipilih. Penghasilan yang didapat Pak Agung setidaknya cukup untuk membayar ruko, membeli bahan-bahan yang sudah habis, dan menggaji karyawan. Sistem pembukuan dari uang pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pak Agung yakni secara manual, hanya dicatat di buku catatan dengan keterangan uang masuk, uang keluar, dan sisa. Ketika saya bertanya perihal COVID-19, ternyata UMKM Pak Agung sangat terkena dampak dari COVID-19, seperti usaha Pak Agung ini karena biasanya buka pada malam hari, lalu pada kegiatan pembatasan hanya boleh beroperasional hingga pukul 8 malam. Ini tentu sangat merugikan dari UMKM Pak Agung tersebut, karena biasanya Pak Agung menghabiskan 3 wadah nasi, yakni 3 wadah bakul nasi, namun sekarang hanya menghabiskan 1 bakul saja. Ini tentu cukup besar kerugian yang didapatkan oleh Pak Agung. Belum lagi pembatasan jam operasional ini harus menuntut Pak Agung membuka lebih awal, di mana ketika ada pembatasan Pak Agung membuka pukul 4 atau 5 sore, karena beliau harus tutup lebih awal. Namun balik lagi, karena peminat dari nasi goreng ini pada malam hari, sehingga tetap saja walaupun Pak Agung membuka lebih awal, penghasilannya tidak berubah. Upaya yang dilakukan Pak Agung untuk meminimalisir kerugiannya, selain tadi membuka kedainya lebih awal, Pak Agung juga menjual secara online, di mana beliau memasarkan produknya secara online melalui WhatsApp, kemudian melalui Instagram, dan melalui sosial media lainnya. Beliau membuat sebuah pamflet kemudian memasarkannya. Namun, kedai Bapak Agung ini belum bekerja sama dengan GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, karena menurut beliau di sini masih jarang adanya ojek online, sehingga ketika ada yang pesan pun itu hanya melalui WhatsApp atau Instagram. Di sini Pak Agung langsung mengantarkan produknya tersebut kepada pelanggan. Beliau sendiri yang mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor dan 1 karyawannya bertugas untuk menjaga kedai tersebut.
Adapun upaya yang dilakukan Pak Agung ketika adanya persaingan antar sesama nasi goreng. Di sini Pak Agung menjual dengan harga yang lebih murah namun rasanya tetap enak. Rekomendasi yang pertama, memperluas sistem pemasaran seperti menggunakan aplikasi online shop, yakni Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk UMKM makanan seperti yang dimiliki Pak Agung bisa dengan memanfaatkan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang kedua, mempromosikan melalui media sosial perihal produk yang dijualnya. Yang ketiga, mengadakan inovasi terhadap produk yang dijualnya seperti mengeluarkan rasa baru atau mengeluarkan produk baru dengan harga yang lebih murah dan berkualitas. Simpulan dari kegiatan KKN Siklus 3 yakni masih banyak UMKM yang masih belum terjamah oleh kecanggihan teknologi. Pandemi yang melanda Indonesia masih memberikan dampak kepada UMKM seperti penurunan penghasilan akibat pembatasan kegiatan. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh para UMKM untuk meminimalisir kerugian yang terjadi.